Kan aman, Ibu. Oke, terima kasih Ibu Tami. Bahasan saya adalah tentang perancangan landscape taman di kawasan pelabuhan feri Dobo ya maksudnya itu pelabuhan feri di Kota Dobo. Ini berdasarkan tesis saya tahun 2015. Jadi untuk data-data yang ada itu merujuk ke tahun 2004, sekitar tahun 2014-2015 ketika saya mengadakan penelitian di sana. Oke, lokasinya itu berada di Kepulauan Aru. Jadi dia berada di selatan ya, Pulau Papua. Sebenarnya lebih dekat ke Pulau Papua. Kemudian saya mengambil lokasi itu di Kota Dobo dan yang lebih spesifik lagi di Kelurahan Galai Dubu. Kelurahan ini merupakan wilayah administratif dari Kecamatan Pulau-Pulau Aru. Kemudian dia merupakan daerah yang padat penduduk. Lalu luas wilayahnya itu 1 kilometer persegi. Kemudian mata pencarian penduduk secara umum sebenarnya di Kota Dobo itu nelayan, pemburu, kemudian penebang kayu, petani, buruh bangunan, dan pegawai. Lalu yang berikutnya ini adalah data-data fisik untuk di Kelurahan Galai Dubu. Kemudian yang berikutnya aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat itu biasanya adalah aktivitas yang dilakukan pada hari biasa, bekerja, kemudian bertani, berburu, atau mencari ikan di laut. Lalu ada aktivitas yang dilakukan pada saat acara adat berlangsung. Pada wilayah Kelurahan Galai Dubu ini, tempat yang memungkinkan digunakan sebagai ruang bersosialisasi itu hanya pasar, tempat ibadah, sekolah, dan kantor. Karena pada saat saya melakukan studi lapangan, tidak ada tempat yang besar atau luas yang bisa menampung berbagai kegiatan masyarakat. Lalu kemudian masyarakat itu biasanya melakukan kegiatan adat atau event adat yang melibatkan lebih dari 200 orang. Seperti yang sudah saya sebutkan bahwa tidak ada ruang terbuka hijau atau misalnya lahan milik pemerintah yang dapat berfungsi sebagai taman publik atau sarana rekreasi. Ini kira-kira analisis kegiatan yang saya lakukan, yang saya teliti sewaktu berada di sana. Kegiatan rekreasi masyarakat saya bagi dari usia anak-anak yaitu 6 sampai 13 tahun. Kemudian untuk usia remaja saya ambil 13 tahun ke atas. Lalu ada usia dewasa dan juga ada usia lansia. Em, Kelurahan Galai Dubu ini menurut saya, menurut dari hasil penelitian dan studi lapangan saya, masyarakatnya memerlukan taman yang dapat dimanfaatkan warga untuk bersosialisasi, lalu juga untuk menampung aktivitas rekreasi. Saya asumsikan kemungkinan masyarakat yang akan berkegiatan di taman itu sekitar 1% saja dari jumlah penduduk, sekitar 95 orang lah. Lalu jenis aktivitas dan pembagian waktu aktivitas akan menjadi pertimbangan untuk pertambahan pengguna taman. Maksudnya ini ketika ada kapal yang masuk, kapal feri yang masuk, otomatis akan ada penumpang yang berkegiatan di taman, ditambah dengan asumsi masyarakat yang berkegiatan juga di taman, masyarakat yang bukan penumpang kapal feri. Pada saat penyelenggaraan event, lalu kemudian saya harus juga menentukan jam berkunjung pada taman sehingga tidak mengganggu aktivitas eh, kapal, aktivitas utama di pelabuhan. Lalu jenis rekreasi saya klasifikasikan berdasarkan jenis pengunjung yang sudah saya sebutkan tadi. Lalu untuk kegiatan yang dilakukan ada kegiatan yang rutin, ada yang non rutin. Jadi yang rutin itu misalnya seperti memancing, kemudian mungkin mudah-mudinya datang ke taman sambil apa menari, ada kegiatan menari atau bermain musik. Lalu yang non rutin mungkin seperti event-event basar atau ada kegiatan adat yang mungkin bisa dilakukan di tempat tersebut. Lalu untuk pelabuhan
Ferry Dobo sendiri, dia merupakan pada saat itu ya merupakan pelabuhan penyeberangan kelas 2. Lalu jenis kapal yang beroperasi itu roll on roll off, kemudian panjang kapalnya 56 meter, kapasitas penumpang angkut itu 196 orang, dan kapasitas angkut kendaraan sebanyak 25 unit. Dari pengamatan yang dilakukan, kemudian data-data di lapangan, penumpang rata-rata pada saat sekali pengangkutan itu sekitar 100 orang. Jadi saya asumsikan kemungkinan setengah orang itu akan berkegiatan di taman sambil menunggu kapalnya berangkat. Misalnya ada yang dari kampung yang jauh, tidak mungkin mereka berkegiatan di luar pelabuhan, jadi ya pastinya mereka kan berkegiatan di dalam pelabuhan sambil menunggu kapal, mungkin mereka bisa sambil berjalan di sekitaran taman. Lalu kemudian kenapa Pelabuhan Feri Dobo saya jadikan tempat untuk taman, bukannya tempat yang lain yang luas, lahan yang luas, karena satu-satunya area yang memiliki ruang luar yang luas di Kelurahan Galai Dubu ini ya hanya Pelabuhan Feri ini saja, Pelabuhan Feri Dobo. Kemudian ruang luas yang tidak dimanfaatkan di luar dari anjungan kapal itu sekitar 10.755 meter persegi. Hanya berfungsi sebagai tempat parkir saat ada pelayaran feri, dan ketika tidak ada pelayaran ya tidak digunakan sebagai apa-apa, kosong. Kemudian waktu keberangkatan feri itu sekitar jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Jadi 2 kali seminggu jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Di luar dari itu tidak ada pelayaran. Kemudian menurut pengamatan saya, Pelabuhan Feri Dobo ini belum memenuhi fungsinya sebagai sebuah gateway kota, jadi sebuah gerbang kota. Sehingga saya mengusulkan taman pada kawasan Pelabuhan Feri Dobo. Dengan adanya taman ini dapat memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat sekitar, tapi juga harus disesuaikan dengan kondisi tapak, di mana tapak berada di tepi laut. Aktivitas rekreasi yang ditawarkan pada taman ini pun nantinya tidak boleh mengganggu aktivitas utama, yaitu pelayaran. Kemudian challenge-nya adalah menggabungkan fungsi pelabuhan feri yang memerlukan tingkat keamanan tinggi dengan fungsi taman yang terbuka bagi publik. Lalu ada pemilihan bentuk platform, material, dan tanaman pun harus disesuaikan dengan kondisi tapak yang berada di atas air. Kemudian yang menjadi highlight pada taman adalah pemandangan dari dalam tapak ke Teluk Meru Jukuring, sehingga akan mempengaruhi letak vegetasi dan street furniture supaya tidak menghalangi pandangan pengguna taman ke teluk tersebut. Jadi itu tuh teluk bebas, arahnya laut luas, kemudian di ujung itu ada pohon-pohon bakau seperti itu. Kalau pas siang hari bagus, pas sore hari juga bagus sekali. Kalau ada perletakan vegetasi, misalnya salah perletakan vegetasi, pohon-pohon yang terlalu padat atau tanaman terlalu padat, saya takutkan akan mengganggu pemandangan ketika orang itu duduk di atas lahan ya, di atas rumput. Lalu integrasi antara kelurahan, taman, dan pelabuhan feri ini dilakukan agar masyarakat di Galidubu memiliki ruang sosialisasi dan rekreasi, tetapi juga pelabuhan feri ini dapat mewujudkan fungsi sebagai gerbang utama pengenalan Kota Dobo. Lalu seperti pada umumnya ya, kalau arsitek tentunya akan ada analisis akomodasi dalam tapak, analisis data fisik, dan lain-lain, pasang surut air laut, arah angin. Kemudian saya menambahkan juga analisis pandangan dari transportasi laut ke arah pelabuhan. Ini berkaitan dengan yang tadi saya bilang, saya ingin mewujudkan juga taman ini sebagai gateway Kota Dobo, sehingga pandangan dari transportasi dari laut ke arah pelabuhan itu menurut saya sangat penting ya. Kemudian ada juga analisis pemandangan dari tapak keluar tapak seperti yang tadi saya bilang, bahwa ada pemandangan secara khusus ke Teluk Meru Jukuring itu yang tidak boleh dilewatkan, tidak boleh di-hide, jadi harus terbuka pandangan ke sana. Nah, ini ada beberapa kesimpulan analisis terhadap desain. Kemudian
Untuk konsep umumnya, saya merancang ruang luar kawasan pelabuhan menjadi dua taman. Taman aktif, yaitu Taman Jargaria, dan taman pasif, yaitu Taman Kantor Pelabuhan Feri. Sebenarnya Taman Kantor Pelabuhan Feri ini sebagai tambahan saja waktu itu, sebagai usulan, karena em, menurut pembimbing saya, karena saya membuat taman di wilayah pelabuhan feri, kenapa tidak sekalian ada taman pasifnya juga untuk kantor. Jadi sekalian merancang satu kali taman yang umum dan taman yang buat kantor. Kemudian taman menjadi ruang sosialisasi dan rekreasi sesuai kebutuhan masyarakat dan pengguna jasa pelabuhan. Area yang akan dirancang pada taman itu seluas 4.416 meter persegi, sekitar 41% dari luas tapak. Area perkerasan ini akan menunjang fungsi sosial taman. Jadi yang perkerasan itu untuk fungsi sosial, kemudian area hijau itu untuk fungsi untuk pendukung kegiatan sosial yang berlangsung. Jadi untuk area hijau itu seluas 6.339 meter persegi atau sekitar 69% dari luas taman. Ini kira-kira perancangan saya untuk kursornya kelihatan ya, maaf. Kalau saya gerakin kursornya kelihatan ya, Bu Tami? Terlihat, Ibu. Oh, terlihat. Oke. Jadi Taman Jargaria untuk penamaan ini saya ambil dari bahasa setempat. Arti Jargaria sendiri adalah Kepulauan Aru. Sehingga diharapkan taman ini menjadi bagian dari masyarakat dan masyarakat dapat ikut bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara taman. Taman Jargaria itu yang sebelah sini. Lalu untuk jadi ini yang sebelah sini adalah taman yang aktif. Lalu taman di sini adalah taman yang pasif. Lalu untuk konsep zoning tapak sendiri saya bagi jadi 3. Ada zona peralihan, kemudian ada zona taman, lalu ada zona pelayaran. Zona pelayaran ini yang sama sekali tidak boleh dimasuki oleh yang non penumpang, jadi hanya boleh untuk penumpang dan petugas pelayaran. Kalau zona taman ini ya bisa dimasuki juga untuk dari orang yang umum, pengguna taman. Kemudian zona peralihan ini maksudnya dari yang lingkungan yang padat menuju ke taman yang terbuka dan hijau. Lalu konsep pola ruang ini saya mengadopsi dari Cangkang Mutiara, di mana Kota Dobo, Kepulauan Aru itu terkenal dengan mutiaranya yang berkualitas tinggi. Jadi saya mengadopsi Cangkang Mutiara. Kemudian kalau dilihat di sini, ya mengadopsi cangkangnya di sebelah sini dan kemudian akhirnya menjadi taman. Eh, Kenapa diambil di sebelah sini? Saya ambil karena seperti yang saya bilang tadi, pemandangan ke Teluk Mero Jukuring ini sekiranya tidak boleh dihalangi sama sekali. Jadi saya tempatkan di sini pusatnya supaya arah pandangannya itu ke arah Teluk Mero Jukuring. Lalu untuk pemilihan tanaman, yang pertama untuk di bagian sini ada 2, yaitu pembentuk pengarah visual bagi pengguna taman maupun penumpang. Jadi tanaman-tanaman yang di sini ada yang untuk pengarah visual, tapi juga untuk pembentuk. Jadi jadi semuanya sebisa mungkin linear. Kemudian saya mengambil vegetasi yang minim perawatan, lalu sesuai dengan kondisi tapak, kemudian harus ada di Kepulauan Aru supaya mudah untuk pembibitan nanti. Kalau di luar dari Kepulauan Aru, takutnya susah untuk pembibitan. Dan lagi tanaman-tanaman ini mau menunjukkan sekali lagi mau menunjukkan uh, Pelabuhan Feri sebagai gateway kota. Lalu kemudian ada pohon-pohon yang tinggi dan juga pohon yang ada pada ekosistem pantai, pohon yang saya ambil itu juga dari ekosistem pantai. Kemudian di sini ada spesifikasi khusus yaitu lebar tajuknya hanya sampai 3-5 meter supaya tidak menghalangi pandangan. Lalu kemudian
ada yang namanya vegetasi yang saya tempatkan pada hutan aroma itu sebisa mungkin mewakili identitas Kota Dobo. Jadi kemudian ini adalah contoh potongan dari tamannya. Jadi si pelabuhan ini sendiri tuh merupakan tanah urukan di atas di atas laut ya. Lalu sorry. Nah, untuk yang di sebelah sini ada parkiran motor, kemudian di sini saya menempatkan parkiran mobil. Lalu ini adalah gerbang utama untuk masuk ke Taman Jargarianya. Yang D ini di sebelah sini adalah tempat informasi dan servis. Lalu yang di sebelah sini adalah Plaza Sabua. Kemudian yang di sebelah sini ada toko cemilan, servis, dan ruang ganti. Lalu yang di sebelah sini adalah Plaza Seni Budaya. Kemudian yang memanjang ini adalah Selasar Arakan. Lalu di sebelah sini ada Plaza Keluarga. Kemudian yang di sebelah sini, yang panjang ini, di atas talut, itu adalah Selasar Mangail. Mangail itu mengail apa? Mancing ikan ya. Lalu di sebelah sini ada namanya, ini ada area anak-anak. Itu ada di sini dan di sini tuh area anak-anak. Yang di sebelah sini playgroundnya, yang di sebelah sini Jembatan Pelangi. Kemudian yang di sebelah sini adalah Plaza Jojaro dan Mongare. Jadi Jojaro dan Mongare itu sebutan untuk muda-mudi kalau di Maluku. Mungkin secara umum juga ya Ternate, Tidore, dan daerah Maluku yang lain mungkin sebutnya juga Jojaro dan Mongare ya. Kemudian yang di sebelah sini ada area pakis, tanaman pakis yang ditanam di sini. Lalu ada jembatannya, jadi orang-orang bisa merasakan sensasi berjalan di atas tanaman pakis. Lalu yang di sebelah sini ada gerbang opsional. Meskipun gerbang ini terbuka, tapi itu hanya kayak misalnya ada bencana atau sesuatu yang atau kebakaran atau apa, orang bisa tidak hanya lari menumpuk di depan, tapi juga bisa lewat yang di sebelah sini. Lalu di sebelah sini ada kantor pelabuhan, dia tetap pada area yang existing. Lalu di sebelah sini dan di sini ada taman pasif kantor, di depan sini, di area depan sini, dan kemudian ada yang di belakang. Lalu yang nomor 3 ini saya sebutnya hutan aroma. Jadi di hutan aroma ini yang akan ditanam adalah pohon-pohon aromatik seperti cengkeh, kenari, dan kayu manis. Lalu ada jembatan aroma, itu dari lantai, bisa diakses dari lantai 2 ruang tunggu. Seperti yang di Jembatan Pakis, jadi maksudnya ketika pengunjung bosan menunggu, mereka bisa berjalan-jalan. Kenapa bilangnya jembatan aroma? Ya karena mereka berjalan di antara pohon-pohon yang mengeluarkan bau-bau yang harum. Lalu yang di sebelah sini adalah ini loket dan juga hanya taman pasif juga. Lalu yang di sebelah sini akan ada palang dermaga. Ini karena ini langsung ke arah ferinya. Sedangkan yang di sini biasanya tuh nelayan parkir perahu-perahu mereka di sebelah sini. Di kondisi existing juga seperti itu, jadi saya hanya memfasilitasi dengan memberikan jembatan tambahan. Lalu ini kira-kira image-nya yang coba saya buat. Ini adalah ada pedestrian utamanya menggunakan apa kelapa kencana ya kalau tidak salah itu. Lalu yang di sebelah sini yang saya bilang pintu gerbang utamanya. Kemudian yang di sini ada gerbang opsionalnya, juga hampir mirip dengan yang gerbang utama. Ini ada ornamen-ornamen laut. Lalu ini untuk Selasar Arakan. Kemudian
dia nggak mau merespon ya. Ibu Tami izin. Iya, Ibu. Baterainya, baterai saya low. Oh, oke, oke. Oh, bentar, bentar. Siap. Aman, Ibu. Jadi dia Saya tidak mau merespon. Oke, oke, sudah. Lalu oke. ini yang saya bilang Plaza Seni Budaya, jadi bisa ada kegiatan apa menari, dancing seperti itu, dancing menari sama ya, maksudnya tarian-tarian adat atau ada latihan-latihan bisa digunakan. Lalu Plaza Sabua ini, kenapa saya menyebut dengan kata Sabua? Jadi kalau di di Dobo juga di Kota Ambon ya biasa kalau ada acara-acara itu biasa orang pakai Sabua untuk tempat acaranya itu dari pelepah apa pohon kelapa kayak gitu. Dan saya mau mengadopsi itu juga di plaza ini. Jadi tidak pakai tenan-tenan kayak tenda-tenda yang sekarang, tapi lebih ke yang tradisional. Lalu ada plaza keluarga. Jadi di Plaza Keluarga ini juga tanaman yang ditanami ada karena masyarakat di sana tuh suka bakar-bakar ya, bakar ikan seperti itu. Jadi sebisa mungkin tanaman yang ditanam di taman ini juga untuk bisa mengakomodasi. Jadi kayak buat colo-colo itu berarti kan butuh kemangi, terus butuh serai. Nah, tanaman-tanaman itu sebisa mungkin juga ditanam di daerah area sini di Plaza Keluarga ini. Lalu ada playground buat anak-anak. Ini yang di bagian bawah ini yang saya bilang jembatan pelangi karena warna-warnanya itu tidak satu warna, tidak monoton, tapi ada beberapa warna. Lalu tanaman yang ditanam pun disesuaikan dengan warna di jembatannya. Jadi ketika itu jembatan merah, berarti jeger ayam merah yang ditanam. Lalu misalnya warna ungu berarti pakai tanaman yang kenop yang ungu bulat-bulat itu. Jadi anak-anak itu ini sih mewakili jiwa anak-anak yang ceria. Kemudian ada Plaza Jojaro dan Mongare. Ini sih ada tempat duduknya ya, lebih banyak tempat duduk di sini karena em, maksud saya itu mereka bisa sambil duduk-duduk, main gitar, sambil bernyanyi atau bercerita. Nah, biasanya itu duduknya itu kan kayak lesehan ya. Jadi saya tempatkan, jadi tempat duduknya tuh agak lebar supaya bisa duduk kakinya di sila di atas itu juga tidak masalah. Jadi senyaman mungkin lah ketika mereka bersosialisasi. Lalu untuk ini taman pasif kantor pelabuhan yang berada di bagian depan. Kemudian ini misalnya dilihat dari ruang tunggu ke arah luar. Lalu yang di bagian bawah adalah hutan aroma. Jadi ini jembatan jembatan aroma. Oke, sekian presentasi dari saya, Ibu Tami.